sejauh ini sampai hari ini sayangnya kalau untuk isu-isu Timur Tengah itu masih banyak orang yang salah paham, masih banyak orang yang dengan mudah nge-share info-info yang salah gitu kan. Salahnya di mana, Bu? Yang mungkin perlu diluruskan? Misalnya? Qurannya diubah gitu, ayatnya jadi berubah dan itu ustadz besar loh yang nge-share. Dia nulis dan di-share ribuan. Begitu banyak serangan-serangan hoax ini sebenarnya tujuan utamanya apa, Bu? Hoax ini dengan membawa Timur Tengah ya, jadi konflik-konflik Timur Tengah dibawa itu adalah orang-orang yang sama. Yang pertama mengumpulkan donasi, ya. Yang kedua menyerukan jihad, ya. Jadi dan yang ketiga ada kepentingan politik dalam negeri juga. Nah gitu. Jadi yang mengumpulkan donasi ya banyak sekali, mereka bikin roadshow gitu dan kemudian misalnya di majelis taklim atau seminar-seminar di kampus-kampus juga memberitakan kejadian di Timur Tengah, tapi foto-foto dan video yang dipakai itu hoax gitu. Nah setelah itu disampaikan gitu kan oleh si penceramahnya atau si pembicaranya, terakhir apa? Kelilinglah kotak-kotak itu. Nah, iya, kumpulkan donasi terbaik Anda kan gitu. Para radikalis dan teroris ini kerap menciptakan narasi dan teori-teori konspirasi. Nah, contoh konspirasinya itu seperti apa bentuknya? Iya, jadi berusaha mengaburkan bahwa nggak ada tuh yang namanya terorisme, tuh nggak ada. Itu proyek pemerintah aja itu gitu loh. Jadi itu yang sampai segitu aja, Bu. Iya, serem juga ya, Bu. Kalau kepentingan di sana kan menggulingkan rezim di sana, Bu. Iya. Kalau di sini? Nah, jadi gini, karena ini satu organisasi transnasional, mereka itu saling membantu satu sama lain. Jadi makanya narasinya saudara-saudari kita di Suriah lagi dibantai loh, gitu loh. Karena yang dimaksud itu adalah mereka itu membantu sesama Ikhwanul Muslimin di Suriah, membantu sesama Al-Qaeda di Suriah, membantu sesama ISIS di Suriah gitu loh. Kemarin ini sempat ada berita katanya ditemukan perpustakaan digital ISIS ya, Bu ya? ISIS itu memang sejak awal itu sangat memanfaatkan media sosial. Ya. Mereka sadar teknologi juga ya, Bu, sangat menyadari itu penyebaran. Dan bahkan ada yang mendeteksi bahwa ini kayaknya nggak mungkin orang-orang biasa. Pasti menguasai psikologi juga, sehingga postingan-postingannya itu menarik minat anak-anak muda ya. Sampai ada yang mengancam gitu, Bu? Iya. Oh iya, bentuknya? Iya, misalnya ya ibu target kami selanjutnya gitu, kayak gitu. Wow, oke. Tuh, ibu nggak takut? Ada takut, ada ya. Saya tetap berhati-hati ya. Jadi kalau saya di media sosial saya tidak pernah real time ya menceritakan saya sedang di mana. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat hadir menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Jadi sejak beberapa tahun ke belakang, Indonesia disebut-sebut mengalami darurat literasi. Yang berarti rendahnya minat baca masyarakat. Bahkan di tengah gempuran digitalisasi dengan segala kepraktisan yang diberikan, ternyata masyarakat Indonesia tidak lantas menjadikan membaca sebagai urutan teratas kegiatan yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak heran penyebaran berita hoax kian masif dan menimbulkan ujaran-ujaran kebencian di berbagai media sosial. Berbagai isu pun semakin digoreng, tidak terkecuali berita mengenai terorisme dan radikalisme dalam skala global. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut? Nah, saat ini senang sekali saya sudah bersama dengan seorang yang sangat ahli dalam menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan geopolitik dan penyebaran berita hoax di media sosial mengenai radikalisme dan terorisme. Langsung saja kita sapa Ibu Dina Sulaiman. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bayu. Makasih. Apa kabar Ibu Dina? Alhamdulillah baik. Senang sekali Ibu hadir, terima kasih sudah saya meluangkan waktu. Baik, perlu kami informasikan Sobat Damai bahwa seluruh kru yang bertugas di setiap episode Cafe Toleransi ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Untuk itu kami mohon izin untuk melepas masker supaya pesan yang tersampaikan bisa terdengar dengan jelas. Oke, monggo Ibu, silakan. Iya.
Akhirnya saya bisa ketemu juga nih sama Ibu Dina. Setelah saya kalau ngelihat obrolan Ibu Dina di berbagai macam podcast tuh ngeri-ngeri sendiri saya. Oke, nah sebelumnya saya mau konfirmasi dulu nih. Ibu Dina ini kan banyak sekali sekarang yang dijalankan. Lebih nyaman disebut apa? Apakah dosen, penulis, pengamat, aktivis media sosial atau apa? Apa aja ya, semuanya boleh deh. Semua dijalanin ya Bu ya? Ya karena semuanya saya jalanin kan, dosen juga, Mm-mm. nulis juga, peneliti juga, pengamat juga, ngeblog juga, Masya Allah. nulis di medsos juga. Buku saat ini masih bisa dihitung pakai jari tangan, Bu? Nggak terlalu banyak sih, sekitar 14 Udah juga. lewat dong jari tangan saya 14. Oke, tadi kan di awal saya sudah menyebut tentang Indonesia darurat literasi ya, Bu Dina ya. Nah, Ibu kan juga aktif membahas tentang literasi digital nih. Nah, apakah status darurat literasi itu masih relevan dengan keadaan sekarang, Bu Dina? Ya karena tadi Mas Bayu udah bilang saya pengamat Timur Tengah ya. Jadi yang memang yang saya amati lebih banyak adalah isu-isu Timur Tengah gitu Oke. kan. Sejauh ini sampai hari ini sayangnya kalau untuk isu-isu Timur Tengah itu masih banyak orang yang salah paham, masih banyak orang yang dengan mudah nge-share info-info yang salah gitu kan. Salahnya di mana, Bu? Yang mungkin perlu diluruskan. Misalnya, Banyak contoh. banget ya. Yang Ibu Dina ingat, Mungkin yang terakhir-terakhir Bu, yang belakangan. Yang belakangan itu terkait ini ya, yang sedang memang 10 tahun terakhir digoreng banget itu memang isu mazhab ya, isu Sunni Syiah gitu. Oke. Nah, jadi banyak hoax yang disebarkan terkait umat Syiah dengan tujuan apa? Memunculkan kebencian, memunculkan kemarahan gitu kan. Nah, hoaxnya itu macam-macam dan kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Contoh, Bu Dina. Misalnya umat Syiah tuh gitu. Astaga. Ada foto, ya Allah banyak banget. Masa ada yang percaya? Dan itu bertahun-tahun didaur ulang gitu. Oh, oke. Iya. Ada yang kemakan tuh Bu hoax itu? Iya, kan kita lihat dari misalnya yang nge-share lagi, yang nge-like lagi, yang oke. ngomong gitu, yang memaki-maki gitu, Mm-mm. ya berarti kan percaya gitu kan. Terus misalnya, Mm-mm. oh Qurannya diubah gitu, ayatnya jadi berubah. Jadi misalnya tentang Suriah ya, ini Suriah ini mengubah Al-Quran, jadi ada surat Al-Asad ketika gitu. Dan itu ustadz besar loh yang nge-share. Dia nulis dan di-share ribuan. Wow. Itu nggak ada yang protes, Bu? Maksudnya nggak ada yang Ya meluruskan? di medsos, di komen-komen ya ada yang lurus. Termasuk saya juga, saya share ulang nih salah gitu-gitu ya ada ya. Beliau Cuma menanggapi, Bu? enggak. Wow. Oke. Nah, jadi kan artinya kita sadar banget nih Bu, pentingnya untuk peningkatan literasi digital. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan Bu untuk Sobat Damai nih, terutama masyarakat juga bisa langsung memfilter ini berita hoax. Ini walaupun bertebaran di media online, tapi ini nggak bisa dipercaya. Gimana cara filternya? Karena kan kanal-kanal berita online sudah banyak sekali. Iya. Yang paling penting ya menurut saya itu logika gitu ya. Jadi ada nggak sih manusia normal gitu mungkin ya gak sih? Terus Quran ya, misalnya kalau Quran dibilang oh diubah, itu tuh juga nggak mungkin. Kalau umat Islam itu justru sangat meyakini Al-Quran itu tidak akan berubah sampai akhir zaman. Terus tiba-tiba ada yang ngomong diubah suratnya, ya pasti kita minimalnya mikir lah gitu ya, berpikir dulu, kritis dulu, jangan langsung share gitu loh. Oke. Tuh, Nah kalau yang, begitu banyak serangan-serangan hoax ini sebenarnya tujuan utamanya apa Bu untuk menumbuhkan kebencian kepada Suriah ini? Jadi kalau kita lihat nih gitu, kalau yang saya lihat selama ini, saya perhatikan, saya amati sejak 2012 ya, lama sekali, sekarang udah 2022 10 tahun. 10 tahun gitu ya. Itu orang-orang yang menyebarkan hoax ini dengan membawa Timur Tengah ya, jadi konflik-konflik Timur Tengah dibawa, itu adalah orang-orang yang sama. Yang pertama mengumpulkan donasi ya, yang kedua menyerukan jihad ya. Jadi dan yang ketiga ada kepentingan politik dalam negeri juga. Nah gitu. Jadi yang mengumpulkan donasi ya banyak sekali, mereka bikin roadshow gitu, dan kemudian misalnya di majelis taklim atau seminar-seminar di kampus-kampus juga memberitakan kejadian di Timur Tengah, tapi foto-foto dan video yang dipakai itu hoax gitu. Nah, setelah itu disampaikan gitu kan oleh si penceramahnya atau si pembicaranya, terakhir apa?
Tebak. Kelilinglah kotak-kotak itu. Nah, iya kumpulkan donasi terbaik Anda kan gitu. Nah, Astaga. terus kemudian ketika kemarahan anak-anak muda semakin, wah di sana ini kasihan ini saudara-saudara kita dibantai ini. Ada penawaran untuk mau nggak jihad ke Suriah kan gitu. Makanya kan banyak yang pergi ke Suriah untuk angkat senjata, mengira ingin membantu orang-orang Suriah gitu. Itu benar nggak sih Bu? Sebenarnya kalau yang berangkat, karena banyak loh yang berangkat. Iya banyak. Sekarang masih ada yang tertahankan di Suriah kan? Ngapain mereka di sana itu? Ya, Begitu berangkat? Ya karena termakan hoax ini ya, mengira di Suriah sedang ada perjuangan besar yang mendirikan sebuah khilafah dan bahkan ada khilafah yang sudah berdiri juga, ISIS gitu kan. Nah mereka mengira akan datang ke sebuah wilayah di mana pemerintahan Islam sudah tegak dan mereka harus berjuang di sana. Dan dari pengakuan ada yang sudah pulang juga kan, yang akhirnya dipulangkan, ya katanya ya kami dengar nanti di sana tuh kesehatan gratis, pendidikan gratis dan lain-lain gitu kan. Dijanjikan seperti iya, itu. Di media sosial mereka menggunakan media sosial sangat aktif kelompok-kelompok teroris ini. Oke, berarti balik lagi kita harus benar-benar menggunakan logika ya Bu ya, untuk bisa memahami sebenarnya ini hoax atau enggak. Iya, jadi yang pertama itu logika, minimalnya logika ya, karena minimal logika. Karena perlu kalau ingin benar-benar, jadi kalau logika itu minimalnya berpikir kritis ya, nggak langsung share gitu kan, nggak langsung marah. Skeptis dulu nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi nggak langsung marah gitu kan. Orang tuh orang ketika membuat broadcast itu juga ada trik-trik tersendiri ya, ada ilmunya tersendiri juga, sehingga gimana supaya memicu kemarahan gitu. Jadi orang bikin broadcast itu sebenarnya nggak asal-asalan juga ya, ada cara-cara tertentu. Sengaja memancing emosi supaya akhirnya orang mau nge-share itu. Iya, nah itu yang perlu hati-hati di situ. Tapi kalau pengen lebih lanjut nih, pengen tahu lebih banyak, apa yang harus dimiliki? Ya geopolitik, memahami geopolitik itu penting gitu kan. Wah, ini makanya kita senang banget nih ketemu sama Ibu Dina. Saya senang sekali bisa belajar banyak nih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ya pertemuan yang singkat ini sedikit banyak ngasih pemahaman juga nih buat Sobat Damai. Kan dalam satu tulisan Ibu juga ada sebuah kalimat yang berisi bahwa para radikalis dan teroris ini kerap menciptakan narasi dan teori-teori konspirasi. Nah, contoh konspirasinya itu seperti apa Bu bentuknya? Di dalam negeri apa di luar negeri? Yang atau dalam dua-duanya? dan luar negeri, dua-duanya. Ya, kalau di dalam negeri itu misalnya nih, misalnya ketika ada kelompok teroris yang ditangkap atau orang-orang yang diringkus lah ya, yang ditangkap itu muncul tuh, wah ini sebenarnya nggak kayak gitu itu, maksudnya itu orangnya tuh orang baik biasa-biasa aja tapi jadi korban proyek gitu ya, proyek terorisme gitu ya. Tapi kita lihat orang yang sama ketika misalnya dalam proses penangkapan itu misalnya kan ada ya yang memang akhirnya tertembak dan meninggal. Nah kemudian mereka mengeluh-ngeluhkan, wah ini mati syahid, wah ini mayatnya harum. Loh katanya tadi bukan gitu ya, katanya tadi orang biasa saja gitu kan. Nah itu kan ada kontradiktif ya di sini ya gitu kan. Nah jadi memunculkan keraguan-raguan publik ya gitu loh. Jadi saat ragu-ragu itulah muncul berita hoax ya Bu? Jadi memancing berita hoax untuk masuk supaya jadi mengubah pemahaman gitu? Iya, jadi berusaha mengaburkan bahwa nggak ada tuh yang namanya terorisme tuh nggak ada, itu proyek pemerintah aja itu gitu loh. Jadi itu yang sampai segitu aja Bu? Iya, serem juga ya Bu? Banyak kalau ikutin di percakapan di Twitter. Iya di sosial media emang saya perhatiin banyak banget. Nah bicara soal sosial media terus terang saya sempat kepoin Instagramnya Ibu Dina nih, kan sering sekali membahas mengenai isu-isu Timur Tengah. Apa sebenarnya yang mendasari ketertarikan Ibu Dina terhadap isu-isu tersebut? Awalnya pendidikan saya, S1 saya sastra Arab. Oke. Ya S2, S3 hubungan internasional gitu kan. Nah jadi memang sejak kuliah S1 ya ada ketertarikan di sana. Familiar ya dengan bahasa Arab, dengan budaya di sana gitu. Dan kemudian saya sempat juga bekerja sebagai jurnalis di Iran Broadcasting. Iya, 5 tahun. Postingan Ibu tuh
detail dan bener-bener yang nggak ditemui di tempat lain. Soal Nakba, soal senjata, terus juga banyak sekali isu di sana. Nah, Hmm. setelah S1 di situ, terus Ya, kan jadi S1 saya di Unpad, terus saya bekerja jadi jurnalis di Tehran di di Iran. Iran Broadcasting. Mm-mm. Nah, selama 5 tahun saya jadi jurnalis itu, setiap hari pekerjaan saya itu kan memberitakan tentang Timur Tengah ya. Jadi menyusun berita, Oh, I kemudian see. menyusun Oke. ya semacam Mm-mm. editorial gitu kan, kemudian membacakannya dan seterusnya. Ya akhirnya kan semakin familiar ya sama Timur Tengah, jadi semakin passionnya semakin muncul gitu. Dan 2007 saya memulai blog kajian Timur Tengah gitu. Oh, Mm-mm. respon netizen gimana tuh, Bu? Awalnya tuh, ini ya nggak ya pembacanya nggak terlalu banyak sih, tapi Mhm. saya tetap konsisten nulis. Ya, jadi Oke. nulis, pokoknya saya tulis. Jadi saya bahkan waktu itu, ya mungkin ini buat teman-teman yang masih muda nih, milenial ya. Heeh. Jadi ketika kita punya cita-cita, ya lakukan saja gitu. Jadi cita-cita saya memang jadi akademisi di bidang Timur Tengah gitu loh. Oke. Tapi kan untuk itu harus punya kemahiran menyampaikan, menganalisis. Nah itu Mhm. saya mewajibkan diri saya untuk menulis seminggu sekali analisis tentang Timur Tengah di blog, awalnya seperti itu. Konsistensi ya, Bu, ya, adalah Nah akhirnya kunci. kan dibaca tuh sama orang, Mhm. termasuk diundang sama Kementerian Luar Negeri Masya gitu, untuk Allah. bicara di seminar-seminar gitu. Oke, ternyata memang banyak sekali pemahaman mengenai Timur Tengah ini yang harus diluruskan. Karena kalau bicara mengenai isu negara-negara Timur Tengah, itu deket banget dengan cerita pergolakan politik, agama, sampai kelompok-kelompok radikal. Contohnya soal ISIS deh, Bu. Ya kan? Dalamnya juga banyak tuh katanya orang-orang Indonesia yang terlibat di situ. Sebenarnya apa, Bu, soal kelompok-kelompok ini, pergolakan yang ada di Timur Tengah, itu kenapa menarik buat orang Indonesia untuk ke sana? Dan penyebabnya apa sih pergolakan itu? Iya, ini berarti pindah ke kajian geopolitik ya. Geopolitik, nah ini seru nih. Nah, Iya, jadi, negara-negara Timur Tengah itu memang rentan untuk, mhm, untuk diprovokasi sehingga saling berkonflik atau ada konflik internal, itu karena, negara-negara ini sangat kaya sumber minyak dan gas, ya. minyak dan gas. Jadi memang Oke. ada, negara-negara besar yang sangat berkepentingan. Nah, salah satunya itu Suriah. Suriah ini adalah negara yang menjadi pertaruhan geopolitik global. Karena apa? Mhm, Gas masuk dari Iran, cadangan gas terbanyak di dunia kan salah satunya di Iran ya. oke. Iran masuk ke Suriah, masuk ke Eropa, pipa gasnya. Ini yang ditandatangani oleh pemerintah Suriah. Rusia setuju dengan pipa gas ini karena masih di bawah kontrol dia kan. Nah, Mhm. sementara negara-negara yang lain, Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Teluk, pinginnya ada pipa gas lagi nih, yang dari Qatar untuk masuk ke Eropa. Tapi kalau gas dari Qatar sampai masuk ke Eropa, bargaining posisinya Rusia gimana? Jadi lemah Jadi dong. lemah. Sekarang Oh, Eropa kelabakan kan di perang Rusia versus Ukraina. Ukraina. Iya, Mhm, kelabakan karena harga gas naik tinggi kan gitu, betul. harga energi naik tinggi. Kenapa? Mereka sangat bergantung pada Rusia. Terus mereka mengembargo Rusia, mereka sendiri yang mengembargo ya enggak? Mereka butuh tapi? Iya, heeh. Karena Oh, nggak ada alternatif lain gitu loh. Nah, jadi oh. ini kawasan Timur Tengah itu masing-masing tuh punya keistimewaan tersendiri yang jadi rebutan banyak negara gitu kan, negara superpower ya Mhm, maksudnya. Oke, nah kemudian Eee, Amerika Serikat itu, selalu memang, sepanjang, sejarah modern itu berusaha mengkooptasi pemimpin di negara-negara Timur Tengah ini. mhm. Tapi pemimpin Suriah itu nggak bisa, tetap dia bertahan, konfrontasi dengan Barat. Nah Oke. gitu, terutama tadi itu pipa gas itu, Ya. alih-alih tanda tangan setuju dengan yang pipa gas dari Qatar, dia pilih yang Rusia kan, Mhm. yang melindungi kepentingan Rusia kan gitu. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh, Amerika Serikat, mendorong negara-negara Teluk untuk, memfasilitasi Mhm. gerakan-gerakan jihad di Suriah gitu Wow, ya. oke. Nah, tapi, apapun yang terjadi di luar kalau tidak ada dukungan dari dalam nggak akan jadi kan. Betul. Nah, di Suriahnya sendiri Ada pergolakan juga dalam situ ya? sudah ada kelompok-kelompok yang memang, eee
punya kepentingan. ideologi kekerasan itu ada Hizbut Tahrir Suriah sudah ada di sana, Ikhwanul Muslimin sudah ada di sana di Suriah ini, Al-Qaeda Suriah juga sudah ada dengan nama Jabhah al-Nusra. Nah, tapi kan mereka kelompok-kelompok yang tadinya ya sudah masih bisa dikendalikan oleh pemerintah Suriah kan. Tapi ketika proyek agenda penggulingan rezim dimulai, dana masuk besar-besaran kan, suplai senjata masuk, mereka angkat senjata melawan pemerintahnya sendiri gitu. Nah, kelompok-kelompok ini banyak, ratusan nama, tapi sebenarnya secara garis besar 3 kelompok ini, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, dan ISIS gitu. Nah, Hizbut Tahrir masuk kemana? Hizbut Tahrir itu menyatakan berbayat pada kelompok-kelompok yang sebenarnya Al-Qaeda, tapi namanya bukan Al-Qaeda. Jadi Jabhah al-Nusra atau Hayat Tahrir al-Syam gitu, itu Ahrar al-Syam, itu sebenarnya itu keturunan atau anak cucunya Al-Qaeda tapi nama baru gitu ya. Nah, kelompok-kelompok itu banyak ratusan. Nah, mulai 2013 yang Jabhah al-Nusra ini pecah, sebagian membentuk ISIS gitu. Tapi mereka semua berbagai nama, ideologi dasarnya kan sama. Menyetujui atau menerima kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Semuanya tuh punya tujuan politik mereka ini. Gerakan yang tujuannya politik apa? Menggulingkan pemerintah Suriah dan ingin mendirikan khilafah. Sama-sama khilafah gitu kan. Meskipun di antara mereka saling bertentangan. Bertentangannya di mana tuh Bu antara 3 itu? Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda sama ISIS. Kan beda beda organisasinya ya. Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, ISIS kan beda. Jadi di saat mereka diperlukan misalnya melawan tentara Suriah, ya mereka bisa saling bantu di medan perang ya. Tapi ketika enggak ada perebutan kawasan atau apa, mereka saling bunuh juga itu satu sama lain gitu. Nah, sekarang organisasi-organisasi ini itu disebutnya organisasi transnasional. Dia punya cabang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, Ikhwanul Muslimin Suriah itu bukan cuma di Suriah, ada di berbagai negara. Di Indonesia pun ada Ikhwanul Muslimin. Gitu. Kalau kepentingan di sana kan menggulingkan rezim di sana, Bu. Ya. Kalau di sini? Nah, jadi gini, karena ini satu organisasi transnasional, mereka itu saling membantu satu sama lain. Jadi makanya narasinya saudara-saudari kita di Suriah lagi dibantai loh, gitu loh. Karena yang dimaksud itu adalah mereka itu membantu sesama Ikhwanul Muslimin di Suriah, membantu sesama Al-Qaeda di Suriah, membantu sesama ISIS di Suriah gitu loh. Yang di Indonesia ini ya, gitu. Itu makanya kenapa ada penggalangan dana. Ya, kan di sana butuh duit tuh, butuh logistik, butuh ya macam-macam lah gitu kan. Butuh orang yang mau berperang juga. Jadi yang berperang di Suriah itu bukan sebagian besarnya justru orang asing, bukan orang Suriah. Orang Suriahnya ada ya. Tapi direkrut pasukannya itu dari sekitar 100 negara di dunia. Termasuk Indonesia. Astaga, dari Indonesia juga banyak tuh kirim orang-orang ke sana. Nah, itu kalau misalnya bantuan logistiknya, aliran dananya itu nggak cuma dari Indonesia, Bu? Iya, dari seluruh dunia juga. Organisasi atau filantropi perorangan? Ada yang... Karena kalau organisasi kan sebenarnya gampang melacaknya dan gampang di stop oleh pemerintah. Nggak segampang itu? Belum tentu juga ya, karena mereka kan mengklaim untuk kemanusiaan ya? Untuk kemanusiaan ya. Jadi yang bisa mendeteksi ini bermasalah adalah orang-orang yang memang mengamati geopolitik ya dengan intens gitu kan. Jadi misalnya ada sebuah lembaga donasi yang mengatakan, wah kita mau bikin sumur untuk orang Suriah yang yang jadi pengungsi misalnya kan. Kita bikin pabrik roti. Nah terus kita lihat nih, kan ada resmi mereka ngomong, oh kita bikin pabrik rotinya di Idlib, kita bikin sumur atau saluran airnya di Idlib, kita bikin shelternya di Idlib. Kalau orang yang paham geopolitik, Idlib itu apa? Siapa yang ada di sana? Siapa yang ada di sana, Bu? Idlib itu satu provinsi di Suriah, di Suriah, ya, tapi itu masih dikuasai oleh kelompok-kelompok teroris ini. Jadi yang tadi itu yang banyak saya bilang ada Al-Nusra, Al-Syam, Jais al-Islam, bla 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 itu semuanya sekarang ngumpul di Idlib. Ya, jadi mereka kan tadi menguasai Suriah sekitar 80% wilayah Suriah itu mereka duduki. Nah, kemudian tentara Suriah dibantu Rusia, dibantu Iran, akhirnya kan melakukan perlawanan, diambil kembali lah wilayah-wilayah itu. Tapi kan lembaga-lembaga HAM internasional, Amerika Serikat,
nggak boleh dibantai, ini harus dijaga HAM-nya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, diantarkanlah ke Idlib gitu. Jadi negosiasi di ini ya, di level negara-negara elit ya itu. Pokoknya jangan diapa-apain nih orang-orang ini, masukin Dengan ke Idlib. alasan HAM. Ya. Lucu juga ya Bu ya, kalau di sini mereka bicara HAM tapi di belahan dunia yang lain, di negara lain mereka tutup mata gitu. Iya begitulah. Begitulah. Oke. Bu, kemarin ini sempat ada berita katanya ditemukan perpustakaan digital ISIS ya Bu ya. Benar gak sih? Sebut Kalau itu saya belum dengar ya, saya pikir. Cuma jadi gini, uh-uh. ISIS itu memang sejak awal itu sangat memanfaatkan media sosial. Ya. Mereka sadar teknologi Iya. juga ya Bu, sangat menyadari untuk penyebaran. Dan bahkan ada yang mendeteksi bahwa ini kayaknya nggak mungkin orang-orang biasa. Pasti menguasai psikologi juga, sehingga postingan-postingannya itu menarik minat anak-anak muda ya. Bahkan ada postingan ISIS itu waktu di awal-awal rekrutmen itu ya di 2013 itu, tentara-tentara yang gendong kucing coba. Jadi kan so sweet banget ya gak sih? Renyuh pasti Bu ngelihatnya. Ini dan dia pegang senjata dan badan kekar gitu, cowok badan kekar. Megang kucing. So, cewek-cewek gimana lihatnya kan? Ya cute banget. Pasti gitu. Makanya banyak sekali perempuan-perempuan yang pergi ke Suriah kan, ingin bergabung dengan para laki-laki ini gitu. Makanya sekarang yang di Idlib itu para teroris plus anak istrinya gitu kan, udah 10 tahun nih ya kan, sudah punya anak dan lain-lain gitu ya, maksudnya jadi sudah dengan keluarga-keluarganya di sana gitu. Berarti kalau logistik masih terus berdatangan ke sana, mereka nggak kelar-kelar dong, karena bisa terus hidup dan menjalankan aksinya gitu ya. Betul. Berarti kita di sini nih Sobat Damai harus berhati-hati dalam memberikan donasi, jangan sampai dengan alasan mungkin kemanusiaan di Suriah, tapi kita nggak bersikap skeptis untuk cari lebih jauh, akhirnya justru malah salah sasaran yang tujuannya untuk kebaikan malah disalahgunakan untuk akhirnya kebutuhan teroris supaya bisa tetap hidup dan subur di sana. Iya. Oke. Nah, saya mau ngobrol banyak sekali sama Ibu Dina, tapi mungkin nih biar lebih tenang kita ngopi dulu ya Bu. Ibu ngopi nggak? Ngopi saya. Ngopi setiap hari? Setiap hari, tanpa gula. Tanpa gula? Wah, boleh dicoba ya Bu. Di sini cukup oke nih di Cafe Toleransi. Silakan Ibu Dina. Oke. Ibu Dina tadi sempat menyatakan ada 14 buku yang sudah ditulis. Itu kan ada salah satunya antologi Baby Blues. Ya, terus juga ada macam-macam. Ada buku cerita anak-anak. Iya, ada Dokter Cilik yang hafal Al-Quran itu. Itu inspirasi dari mana sih Bu? Ya, jadi saya tuh nulis itu sebenarnya seiring waktu aja ya. Jadi misalnya Baby Blues itu karena waktu itu saya baru melahirkan anak, terus ya itu pengalaman pribadi sebenarnya. Pengalaman pribadi dan saya dan beberapa perempuan lainnya gitu. Jadi itu kan bareng ya, nulis bareng. Terus waktu Dokter Cilik itu awalnya dari blog. Jadi saya nulis di blog cerita tentang anak saya yang ikut sekolah menghafal Al-Quran di Teheran waktu itu kan. Saya kan kerja di sana, saya bilang tadi 5 tahun. Nah itu anak saya usia 5 tahun. Saya masukkan ke TK di sana yang khusus menghafal Al-Quran. Saya ceritakanlah di blog, dikontak sama penerbit. Bisa nggak bikin buku? Terus bestseller itu sampai puluhan kali cetak ulang. Wow, luar biasa. Nah untuk buku-buku yang lain tuh semuanya sama tuh kejadian dari pengalaman pribadi yang kaitannya sama kehidupan jadi pribadi. Sesuai ini aja ya. Jadi misalnya ketika saya nulis Prahara Suriah, nah Prahara Suriah itu 2013 tuh. Nah, saya kan mulai menulis tentang Suriah itu sebenarnya 2011. Tapi mulai dibully habis-habisan itu 2012 pertengahan ketika akhirnya mereka mendeklarasikan khilafah kan. Jadi 2011 itu mereka ngomongnya demokrasi, reformasi gitu-gitu kan. Tapi 2012 mulailah terbuka ya, mereka sebenarnya ingin mendirikan khilafah di Suriah gitu. Nah, waktu itu mulai dibully habis-habisan, saya itu sempat vakum. Pokoknya shock banget lah gitu, pokoknya banyaklah ini kesulitan yang saya hadapi ya gara-gara itu gitu sampai terhambat gitu ya Ibu ya. Akhirnya saya waktu ketakutan juga ya, karena kan sampai ada yang mengancam gitu Bu? Iya. Oh iya, bentuknya? Iya, misalnya
ya ibu target kami selanjutnya gitu, saya gitu loh. Wow, oke. Oke, nah jadi saya sempat vakum, sempat Wow. shock gitu. Kemudian tiba-tiba di 2013 ada teman saya yang kuliah di Suriah, orang Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh banyak yang kuliah di Suriah gitu loh. Dan mereka itu Ahlus Sunnah juga. Jadi ketika dibilang Ahlus Sunnah di mana? Ahlus Sunnah yang mana gitu. Mhm, Orang-orang Indonesia pada kuliah di sana baik-baik aja kan gitu. Nah, mhm. teman saya yang mahasiswa ini, "Loh Bu, kok nggak nulis-nulis lagi?" katanya gitu. Terus saya ceritakan, "Ya aku tuh shock nih di kayak giniin," aku bilang gitu kan. Terus? Nah, terus habis gitu, beliau bilang gini, teman saya ini bilang gini, "Wah, kalau Ibu aja yang nulis di medsos, dibully seperti ini, seperti apa ya itu yang sedang dihadapi oleh Syekh Buti?" Dia bilang gitu. Saya bilang, "Syekh Buti itu siapa?" "Oh, itu ulama besar di kami, Bu. Beliau selalu mengkritik gerakan-gerakan teroris ini." Gitu. Mhm. "Oh, gitu, iya." Jadi ulama Suriah aja tuh nggak setuju dengan ini gitu loh, dengan orang-orang Si yang gerakan-gerakan ini. yang angkat senjata ini, yang Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda dan lain-lain itu, dan Mhm. beliau, berterus terang Bersuara. bersuara gitu kan. Hanya selang 1-2 hari kemudian Syekh Butinya gugur syahid, dibom Masya Allah, oleh innalillahi. Al-Qaeda ini gitu kan. Saya kan kaget banget, Mhm. baru kemarin aku tuh denger nama Syekh Buti, sekarang udah nggak ada beliau. Nah, itu titik balik saya tuh. Jadi saya bilang, "Oh, saya harus nulis, saya harus lanjutkan menulis lagi," gitu. Setelah menulis lagi Bu, Mhm. melanjutkan, masih ada nggak ancaman itu? Ya masih. Tanggapannya berbeda pasti? Kalau Eee, sebelumnya kan ketakutan, ya menarik diri. selanjutnya nggak tahu ya itu, ketika Syekh Buti gugur itu kayak, ya sudahlah gitu deh, jangan, karena saya khawatir itu terjadi di Indonesia juga gitu ya. Nah itu, Ibu nggak takut? Ada takut, ada ya, saya tetap berhati-hati ya. Jadi kalau saya di media sosial saya tidak pernah real time ya menceritakan saya sedang Oh, di mana. Saya misalnya udah pulang ke rumah baru saya mhm. cerita, "Oh, saya di sini," gitu. Selalu berhati-hati tetap gitu ya. Kita belum posting kan ya Bapak? Oke, Ibu, Mhm. Ibu Dina juga pernah mereview sebuah film, ya kan yang Mhm. ceritanya itu yang kemarin di Indonesia tentang Oh, Densus, tentang sayap-sayap patah terorisme, ya. sayap-sayap patah. Ibu emang hobi nonton film ya? Iya, heeh, hobi, Oke, heeh. oke. Gimana tuh tanggapannya soal film itu? Tentang sayap-sayap patah. Mhm. Wah, nangis. Oh ya? Heeh, karena saya, artinya gini, saya sejak 2012 itu kan mengamati konflik Suriah ya. Heeh. Artinya, kejadian berdarah-darah itu video-video itu saya saksikan gitu ya. Bagaimana karena para teroris di Suriah itu kan merekam ya. Mereka sendiri Mhm. loh yang ngerekam, taruh di Facebook gitu loh. Jadi, Oke. saya tuh ngelihat selama bertahun-tahun gitu ya kejadian-kejadian yang mengerikan itu. Terus Mhm. kalau di film itu kan, ya Allah ini orang Indonesia gitu loh. Ini tuh polisi yang sebenarnya ingin menjaga Indonesia gitu kan, tapi terus Mmm. diperlakukan dengan seperti itu, oh pokoknya sedih banget. Terasa banget, relate Iya banget ya, iya, Bu, ya. heeh, Oke, nah, yang saya bingung ya, Bu, ya, banyak sekali kan masyarakat Indonesia tuh kayaknya kalau udah bicara soal kemanusiaan kan tergerak ya, Bu, ya. mhm mhm Tapi mhm. agak sulit membedakan kalau ini memang kemanusiaan yang benar yang harus butuh kepedulian, tapi yang ini justru ya kan terorisme. Ada saran nggak, Bu? Selain tadi Iya iya skeptis, pakai iya. logika, gimana ngebedakan? Ya Ibu bilang ada tentara bawa kucing, siapa sih yang nggak terenyuh, Bu? Gimana membedakannya, Bu? Ada tips nggak? Ya balik lagi ya, logika dan geopolitik, 2 itu yang Langsung penting ya. belajar ya, harus Ya, tahu ya? ada satu tambah lagi yang penting juga itu memahami agama ya, tapi, saya tidak dalam kapasitas ini ya. Mhm, Misalnya, betul memang menegakkan keadilan itu wajib gitu ya, kita tuh ketika melihat ada ketidakadilan, ada penderitaan orang lain, ya kita perlu bantu gitu kan. mhm, Tapi kan, cara-caranya itu di dalam agama kan tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris ini. Nah gitu tuh, berarti pemahaman mmm, agama juga penting gitu ya. Kalau ya, saya, kontribusi saya juga menjelaskan geopolitiknya gitu kan. mmm, Sehingga kalau orang yang paham geopolitik itu ketika ada satu konflik tuh dengan mudah kok kebayang petanya. Oh iya, ini ya, misalnya kayak saya sendiri ketika ngelihat Suriah, awal-awal 2011 digoyang tuh, saya udah tahu, oh ini perbatasannya sama siapa, ininya ada apa di sana. Kayak gitu itu udah langsung mikir pakai sendiri, nalar ya, heeh, udah gitu, ketahuan. ya. Jadi 3 itulah, agama, Mhm, kemudian logika, sama
geopolitik. Berarti Sobat Damai benar-benar harus sering-sering membaca supaya literasi kita juga semakin meningkat, terutama literasi digital di mana sekarang tersebar banyak sekali hoax yang kadang-kadang seperti Ibu Dina bilang menggugah emosi dan akhirnya orang langsung share dan juga tanpa berpikir panjang bahkan sampai ada banyak yang berangkat itu sampai sana nggak tahu harus ngapain. Nah, salah satu bentuk kepedulian dan juga bentuk tulisan Ibu Dina yang di Facebook terakhir itu bicara soal Anas. Iya, Ya. iya. Dan Anas dan pejabat yang ada yang meresmikannya lagi, yang dibayar pakai pajak, Ibu bilang gitu ya. Nah, ini sebenarnya organisasi apa sih Bu Anas ini? Iya, Anas. ANNAS. Iya, Aliansi Nasional Anti Syiah gitu ya. Kalau kita hanya berpikir anti Syiah, terus Syiah itu apa? Kata sebagian orang, wah ini kafir sesat, itu nggak akan selesai urusannya. Makanya perlu zoom out nih. Apa nih? Siapa nih orang-orangnya? Nah gitu loh. Jadi kita ngelihat seperti itu. Nah yang saya tulis di tulisan saya itu, saya mengingatkan nih orang-orangnya itu selama sejak 2012 sampai sekarang itu ada orang-orang yang menyebarkan hoax soal Suriah. Nah tadi apa tadi tujuannya? Penggalangan dana, jihadis, dan kemudian politik dalam negeri. Saya ceritakan juga bahwa pada waktu deklarasi mereka itu tahun 2014, kan bukan cuma ngomongin masalah Syiah, tapi juga jangan pilih siapa gitu ya, kan berarti politik dalam negeri kan gitu kan. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang jadi mereka itu memanfaatkan satu isu sektarian untuk keuntungan kelompoknya mereka. Masalahnya ini tuh berbahaya banget. Yang namanya terorisme itu tidak terjadi tiba-tiba. Terorisme itu diawali dengan pemikiran radikal kan, pengen perubahan ya gitu kan, tapi kemudian perubahannya harus dengan senjata kan gitu. Tapi sebelumnya apa? Sebelum radikal itu intoleran kan. Bahwa kalau berbeda boleh dibunuh, bahkan boleh dibunuh kan. Waktu di acara deklarasi itu ada ininya, bunuh gitu kan. Salah satu oratornya ngomong, negara kita mau jadi apa? Negara kita kan negara yang sangat majemuk gitu kan. Iya sekarang yang dipakai isu Syiah, terus nanti isu apa lagi dan seterusnya kan. Kalau memang cara paradigma masyarakat itu dibiarkan ya, dibentuk untuk membenci orang yang berbeda, ya akhirnya kan yang berbeda itu banyak. Sekarang aja yang dipakai masalah isu mazhab, kan nanti suku lah atau agama macam-macam gitu kan, ya. Dan yang lain gitu. Budaya nanti bisa masuk lagi. Nah, itu langkah mitigasi atau antisipasi ini apa Bu yang udah dilakukan? Oleh. Nah, ini menarik nih. Pemerintah ambil langkah nggak untuk mengantisipasi penyebaran hal yang tidak diinginkan, melakukan langkah-langkah mitigasi lah gitu? Saya pikir pemerintah ya pastilah melakukan ya, ada yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sayangnya masih banyak pejabat-pejabat yang tadi itu yang saya tulis itu abai geopolitik gitu loh. Seandainya nih pejabatnya ngerti geopolitik dikit aja gitu kan, ngerti Suriah aja gitu ya, atau baca buku saya gitu, nggak akan mau kan datang untuk meresmikan gitu. Ini kan seolah-olah diresmikan oleh pejabatnya, Bu. Iya, ya itu mungkin karena abai gitu atau karena ingin mencari suara, ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau saya pikir pemerintah udah banyak ya, misalnya BNPT juga kan roadshow juga ya, perempuan top viralkan perdamaian. Saya pernah diundang tuh sekali di acara itu. Betul. Cuma pemerintah saja nggak cukup, kita masyarakat sipil juga harus bergerak juga. Nah, masyarakat nih gimana Bu supaya bisa memahami apa yang harus dilakukan supaya meningkatkan awareness soal geopolitik ini Bu? Selain pertama meningkatkan literasi digital untuk paling enggak baca banyak-banyak buku Ibu Dina dan itu blog-blog yang mungkin bisa membuat kita punya referensi lebih banyak. Selain itu apa Bu? Ya, gini, mereka kelompok-kelompok radikal dan kelompok terorisme bahkan ISIS itu kan menggunakan media sosial. Iya. Berarti memang sangat strategis memang fungsi media sosial ini gitu kan. Artinya kita harus melakukan kontra narasi gitu loh. Nah, awalnya memang bersikap kritis juga, yaitu itu sudah alhamdulillah lah gitu ya, kritis nggak asal share ya, sudah itu udah bagus banget. Tapi kalau ingin berkontribusi lebih besar, lakukan kontra narasi. Apa misalnya kalau di sebelah sana menyebarkan kemarahan, kebencian, ya kita share postingan-postingan yang
mengajak kepada persatuan gitu kan, Ya. cinta pada Indonesia gitu kan. Kalau di sebelah sana ngajak jihad, oh kita jihad di Indonesia adalah jihad belajar, kan jihad itu berjuang bersungguh-sungguh ya. Betul. Kita belajar bersungguh-sungguh, kuasai teknologi gitu kan, terus membangun perekonomian rakyat yang kuat, nah kan gitu. Jadi itu kontra narasi itu kayak Jadi gitu ya. Jadi langkah-langkah jadi untuk tidak melakukan itu perlu ya. berantem sama mereka frontal. Kalau yang bisa berdebat ya bagus lah. Tapi kadang kan tidak semua orang bisa ya. Tapi minimalnya kalau oke nggak mau ada konflik nih, ya sudah share hal-hal yang mengajak publik kepada perdamaian. Dan jangan inferior yang follower aku sedikit, jangan gitu. Satu suara itu akan tetap ada artinya Ada gitu artinya ya. dari satu suara Karena itu. Oke. ketika itu jadi gerakan yang luas ya kan akhirnya nyaring suaranya kan gitu ya. Wow, ini mudah-mudahan bisa membuka apa ya, cakrawala kita ya dalam berpikir dan menyikapi hal terorisme ini nih Sobat Damai. Yang pasti semua orang, ya pemerintah sudah melakukan apa yang harus dilakukan, tapi memang butuh partisipasi kita semua tentunya untuk memberikan kontra narasi supaya langkah-langkah orang yang itu tadi ingin mencari jihadis, selalu mengubah ideologi dan juga politik dalam negeri untuk tujuan-tujuan tertentu, justru mereka akan bisa diantisipasi supaya tidak berhasil nih apa yang mereka inginkan dan Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuannya. Wow, ada pesan nggak Bu buat Sobat Damai mungkin yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan gimana langkah kita supaya bisa mencegah penyebaran terorisme di Indonesia? Ya, karena sapaannya Sobat Damai ya. Sobat Damai, Bu. Sobat Damai berarti viralkan perdamaian. Ya. Viralkan perdamaian, itu dia. Nah, jadi kelompok-kelompok militan, ekstremis, dan radikal memang bukan sekedar kelompok terlarang bersenjata. Mereka juga kerap menyebarkan berbagai narasi dan konspirasi kepada masyarakat luas. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu peluang munculnya berita-berita hoax di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lagi dan lagi, masyarakat dituntut untuk meningkatkan kesadaran literasi digital agar mampu memfilter sumber dan bahan bacaan serta terhindar dari berbagai informasi palsu. Akhir kata saya Bayu Oktara dan saya Dina Sulaiman. Kami pamit, salam damai dan salam Indonesia Satria.